Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami, yaitu tentang perbandingan distribusi vaksin COVID-19 di kawasan ASEAN. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada Cherry Rafika, ada Adistia Ratnadila, ada Katrina Della Rosa, Elsa Justika, dan saya sendiri Desi Fitrianti. Next. Nah, yang pertama ada pengantar. Pada tanggal 11 Maret tahun 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan adanya wabah penyakit akibat virus COVID-19 sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan karena kasus positif di luar negara Cina yang meningkat 13 kali lipat, yaitu pada 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4.291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona, dan pada saat yang bersamaan belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Maka dari itu, WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam perkembangannya, wabah penyakit COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019 lalu hingga April 2020 telah menyebar hingga ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah lagi dengan adanya mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, sehingga menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan data dari Worldometer, sampai pada 23 April 2020, kasus positif akibat virus ini telah mencapai 2,7 juta di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia menempati 3 peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia, meninggalkan Cina yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini. Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara-negara di sebagian besar dunia, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah setempat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Pencegahan dalam bentuk berbagai kebijakan sudah dilakukan, mulai dari adanya PSBB yang sekarang menjadi PPKM, gerakan 5M, dan social distancing. Bahkan beberapa negara sudah melakukan lockdown untuk negaranya supaya dapat mencegah penyebaran COVID-19. Hingga tahun 2021 ini, kemudian penelitian menemukan vaksin untuk COVID-19 yang dilakukan pada berbagai riset negara. Virus vaksin dianggap efektif dalam melawan COVID-19, sehingga sangat dibutuhkan untuk melindungi populasi dan mulai kembali membangun perekonomian dunia. Pada tanggal 24 April tahun 2021, WHO menjadi tuan rumah dalam peluncuran akses to COVID-19 Tools ICT Accelerator, yakni sebagai sebuah kolaborasi global baru untuk mempercepat pengembangan, produksi, dan akses yang adil ke diagnostik, terapi, dan vaksin COVID-19. Dalam akselerator, Gavi, CEPI, dan WHO bersama dengan produsen vaksin multinasional dan negara berkembang sedang mengerjakan pilar COVAX untuk mengembangkan COVAX Facility. Nah, namun produksi dan penyediaan vaksin tidak sebanding dengan jumlah warga dunia yang membutuhkan. Yang terjadi adalah semua negara yang terlibat perburuan vaksin dari berbagai produsen. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa langsung memborong vaksin berkali-kali lipat populasinya. Sementara negara miskin seperti Bangladesh dan Peru baru bisa mendapat jatah vaksin pada tahun 2024 karena suplai yang terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Yaitu sasaran vaksin. Kelompok pertama adalah mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19, yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. Sementara pada kelompok kedua merupakan orang yang bertugas di bidang pelayanan publik. Kelompok selanjutnya ada tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen. Kemudian kelompok berikutnya merupakan aparatur pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan legislatif. Dan yang terakhir merupakan masyarakat umum, yaitu yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Next. Kemudian manfaat dari vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kemudian mendorong terbentuknya herd immunity. Vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, melainkan juga untuk sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Yang terakhir yaitu mencegah gejala COVID-19 yang semakin parah. Vaksin COVID-19 efektif untuk meminimalisir penularan infeksi COVID-19. Meskipun seseorang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin tersebut dapat mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Next. Selanjutnya adalah data perbandingan jumlah individu yang telah divaksinasi lengkap pada kawasan ASEAN. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa Singapura berada di urutan pertama, yaitu dengan jumlah orang yang telah divaksinasi lengkap sebesar 35,8% atau 5.365.803 dosis. Negara Singapura pertama kali melakukan vaksinasi pada tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 91,72. Kemudian jenis vaksin yang digunakan adalah Moderna sebesar 2 dosis,
Pfizer sebesar 2 dosis, dan Sinovac sebesar 2 dosis. Kemudian di urutan selanjutnya adalah negara Kamboja dengan jumlah sebesar 18,24% atau sejumlah 7.251.656 dosis. Negara Kamboja pertama kali melakukan vaksinasi pada tanggal 10 Februari 2021. Selanjutnya jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 43,37. Jenis vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca sebesar 2 dosis, Sinopharm sebesar 2 dosis, dan Sinovac sebesar 2 dosis. Di urutan ketiga terdapat negara Malaysia dengan jumlah sebesar 7,4% atau sejumlah 8.346.697 dosis. Negara Malaysia pertama kali melakukan vaksinasi pada tanggal 24 Februari 2021. Selanjutnya, jumlah dosis per 100 orang yang digunakan adalah sebesar 25,79. Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinopharm 2 dosis dan Sputnik V 2 dosis. Berikutnya adalah negara Indonesia dengan berada di urutan ke-6. Jumlah orang yang telah divaksinasi lengkapnya adalah sebesar 5% atau sejumlah 44.160.960 dosis. Negara Indonesia ini pertama kali melakukan vaksinasi pada 13 Januari 2021. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 16,15. Jenis vaksinasi yang digunakan oleh negara Indonesia ini adalah AstraZeneca sebesar 2 dosis dan Sinovac sebesar 2 dosis. Kemudian negara Thailand berada di urutan ke-6 dengan total orang yang divaksinasi lengkap sebesar 3,96% atau sejumlah 9.672.706 dosis. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 13,86. Thailand melakukan vaksinasi pertama pada tanggal 1 Maret 2021. Jenis vaksin yang digunakan adalah AstraZeneca sebesar 2 dosis dan Sinovac sebesar 2 dosis. Kemudian di urutan ke-7 ditempati oleh negara Brunei Darussalam dengan perolehan orang yang telah divaksinasi lengkap adalah sejumlah 3,8% atau 79.554 dosis. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 18,18. Brunei Darussalam pertama kali melakukan vaksinasi pada tanggal 3 April 2021. Vaksin yang digunakan di Brunei Darussalam adalah AstraZeneca sebesar 2 dosis dan Sinopharm sebesar 2 dosis. Berikutnya, urutan ke-8 ini ditempati negara Myanmar dengan jumlah orang yang telah divaksinasi lengkap adalah sebesar 2,81% atau 3.368.42 dosis. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 6,19. Vaksinasi pertama dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan menggunakan jenis vaksin Sinopharm sebesar 2 dosis dan AstraZeneca sebesar 2 dosis. Selanjutnya adalah Filipina, menjadi urutan ke-9 yang telah melakukan vaksinasi lengkap kepada masyarakatnya, yaitu sebesar 2,46% atau 10.703.704 dosis. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 9,77. Filipina pertama kali melakukan vaksinasi di tanggal 1 Maret. Jenis vaksin yang digunakan adalah Moderna sebesar 2 dosis, AstraZeneca sebesar 2 dosis, Pfizer sebesar 2 dosis, Sinovac sebesar 2 dosis, dan Sputnik V sebesar 2 dosis. Dan urutan yang terakhir ditempati oleh negara Vietnam dengan perolehan orang yang telah divaksinasi lengkap adalah sebesar 0,2% atau 3.776.980 dosis. Jumlah dosis per 100 orangnya adalah sebesar 3,88. Vietnam pertama kali melakukan vaksinasi di tanggal 8 Maret 2021 dengan menggunakan jenis vaksin AstraZeneca sebesar 2 dosis. Penyebab terjadinya ketimpangan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya sudah mewanti-wanti kondisi di mana akan terjadinya ketimpangan yang berkaitan dengan akses vaksin COVID-19. Hal tersebut dikarenakan negara maju memiliki akses vaksin COVID-19 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang. Pada masa awal pandemik, negara maju dan negara berkembang terlebih dahulu membuat kesepakatan bilateral dengan pihak-pihak yang melakukan penelitian terhadap vaksin-vaksin yang biasa kita kenal dengan AstraZeneca dan masih banyak lagi. Dalam kesepakatan tersebut, bagi negara-negara yang bersedia memberi sejumlah dana untuk research and development dari setiap vaksin akan menjadi pihak pertama yang akan memperoleh vaksin itu setelah lolos uji klinis. Dikarenakan negara-negara maju memiliki sumber daya yang lebih besar daripada negara berkembang, maka mereka lah yang akan lebih dahulu memperoleh vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan untuk negara berkembang akan memperoleh prioritas akhir. Terlebih lagi, program COVAX yang merupakan salah satu solusi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan distribusi vaksin sedang mengalami kasus pembekuan darah di beberapa negara penerima, sehingga sejumlah negara masih memesan vaksin alternatif untuk pengganti AstraZeneca. Seiring berjalannya waktu, vaksin AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India akan mengalami peningkatan, apalagi pasokan tersebut ditahan oleh India untuk digunakan dalam menangani wabah COVID-19 di negara itu terlebih dahulu. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pemberian vaksin sangat penting, tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Pemberian vaksin juga berfungsi untuk melakukan pemulihan pada sistem ekonomi dan sosial. Vaksinasi dilakukan bertujuan untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh pada diri seseorang, sehingga tubuh mampu melawan virus dan mampu melawan virus penyebab infeksi. Vaksinasi tidak dapat
melindungi dari virus, tetapi dengan adanya vaksin diharapkan memperkecil gejala berat akibat COVID-19. Saran dari kelompok kami yaitu, dalam pemberian vaksin harus terdapat sistem distribusi yang terencana, yang tidak menimbulkan berbagai permasalahan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pendistribusian, yaitu rencana ketersediaan kendaraan, kapasitas alat atau sarana harus sesuai dengan karakteristik. Selanjutnya, jadwal distribusi yang jelas dan waktu interval vaksin harus disesuaikan dengan jenis vaksin yang akan digunakan. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.